Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Amelia Febriani dari Universitas Buana Perjuangan. Nah, biasanya saya juga akrabnya dipanggil Amel gitu ya. Nah, saat ini mengambil jurusan psikologi dan sedang mendapatkan tugas untuk menganalisis tentang film dokumenter Babies. Nah, film Babies ini bersifat jujur dan apa adanya karena sang sutradara Thomas Balmes ini tidak membuat sebuah narasi di dalam filmnya. Nah, dan film Babies ini juga sudah rilis sejak tahun 2010. Film Babies ini terdiri dari 4 aktor bayi-bayi yang sangat lucu yang berasal dari lingkungan dan kondisi keluarga yang berbeda. Ada Hijau yang berasal dari Namibia, kemudian ada Bayar yang berasal dari Mongolia, dan ada Hetty yang berasal dari Amerika, dan juga ada Mari yang berasal dari Jepang. Di sini saya akan menceritakan dulu mengenai Hijau yang berasal dari Namibia. Nah, poni hijau ini dibesarkan dengan sangat cara yang sangat unik, gitu. Poni hijau ini tidak pernah bertemu dengan dokter atau mendapatkan susu formula, bahkan makanan tambahan bayi, serta tidak memiliki pakaian yang lengkap layaknya anak-anak pada umurnya. Monijo juga tidak pernah bermain puzzle, Lego, dan permainan-permainan lain untuk mengasah otaknya. Nah, ia sering bermain dengan bayi-bayi sebayanya di alam bebas dan memanfaatkan semuanya yang ada di sekitarnya sebagai alat pemuas keingintahuannya. Dan hasilnya, Ponytail ini menjadi bayi yang sehat dan ceria. Kemudian aktor yang kedua yaitu Bayar. Nah, Bayar ini berasal dari keluarga yang terbiasa hidup di alam bebas dan berpindah-pindah atau mungkin sering kita sebut sebagai nomaden. Nah, ayah dan ibunya Bayar ini adalah seorang peternak sehingga ayah dan ibunya ini terlalu sibuk dengan ternak mereka dan pada akhirnya Bayer ini tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia juga sering bermain dengan kakaknya. Di sini kakaknya itu bernama Degi untuk menyusuri sabana luas dan bermain dengan sapi-sapi orang tuanya. Kemudian, nah di sini juga Bayar pun harus mandi dari air yang dikucurkan dari mulut ibunya atau berendam di baskom kecil dan berbagi air dengan hewan ternak untuk diminum gitu kan. Nah, namun begitu, Bayer juga tetap tumbuh menjadi anak yang riang dan dengan sepasang pipi yang menggembul. Kemudian juga ada Mary dan Happy, merupakan dua bayi yang tumbuh dan dibesarkan dari keluarga yang cukup mapan dan sudah modern. Saat berumur beberapa bulan, Mary dan Hattie ini sudah mengikuti beragam kegiatan yang membantu perkembangan otak mereka. Mereka bermain di taman bermain, mengunjungi kebun binatang, mereka juga sekolah. Namun Mary dan Hattie mungkin dianggap sebagai bayi yang beruntung ya, karena kan sudah dibesarkan dari keluarga yang cukup dan modern. Nah, namun di sini Mary dan Hattie ini tidak mendapatkan suatu pelajaran yang berharga seperti Panijiwo dan Bayar, yaitu hidup dan berinteraksi di alam yang bebas. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih perkembangan fisik, gerakan refleks, motorik kasar dan halus para bayi? Apakah ada perbedaan di antar negara tersebut? Nah, kalau kalian sudah melihat filmnya, itu kalian pasti langsung tertuju pada perbedaan fisik yang sangat mencolok, yaitu di antaranya yaitu perbedaan warna kulit.
Kemudian juga ada perbedaan dari bentuk wajah yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, juga perbedaan fisik juga seperti poni jauh ini mungkin karena tidak adanya makanan yang bergizi, yang sehat, dan lingkungannya yang kotor sehingga membuatnya tumbuh dengan badan yang kecil, kemudian perutnya membuncit gitu kan. Nah, selain itu juga ada refleks pada bayi di 4 negara. Refleks ini sangat penting untuk mempertahankan kehidupannya dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Yaitu yang pertama di Namibia. Nah, Namibia ini terjadi routing refleks. Nah, ketika di video itu kan juga dijelaskan bahwa si ibu ini selalu menempelkan puting susunya di pipi poni hijau. Jadi sehingga si poni hijau ini terbiasa menengok ketika puting susu sudah menempel di pipi, kemudian mulai menghisap susu dari puting ibu atau yang disebut dengan sucking reflex. Kemudian ada juga refleks yang di Mongolia yaitu enabling reflex. Bayi mengejapkan mata saat sedang ditimbang. Kemudian di Jepang ada yang namanya Babinski reflex. Terjadi ketika telapak kaki disentuh kaki menarik ke atas dan jari-jari menyebar. Jadi di video itu ada kayak gini nih, kayak ini misalkan telapak kaki, kemudian orang tuanya tuh menulis sesuatu di sini. Nah, karena merasa geli gitu ya, jadi anak tuh refleks jari-jarinya menyebar seperti ini dan menarik ke arah sini gitu. Kemudian ada Amerika itu namanya breathing reflex. Bayi menghembuskan nafas secara berulang. Pupillary reflex, mata bayi menyempit ketika ibu mengarahkan bayi ke arah cahaya. Nah, lanjut langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih perkembangan sensori motor dan bahasa pada para bayi di setiap negara ini? Nih, ada perkembangannya tuh sebenarnya terlihat sama, yaitu dengan ditandai dengan bayi mulai mengangkat tangan, kaki, mampu duduk tanpa dibantu, bayi sudah mampu merangkak dan mendorong mainan. Namun dalam video ini juga sebenarnya bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti Poni Jauh tadi untuk eh, duduk kayak gitu dia mandiri tanpa ada alat bantu. Kalau Mary dan Hattie itu sudah banyak alat-alat canggih nih yang membantunya sehingga terjadi perkembangannya yang sangat cepat, motoriknya cepat berkembang seperti itu. Nah, kemudian untuk bahasanya sendiri juga ini terlihat sama ya. Mereka sudah mulai berbahasa di usia yang memang seharusnya sudah mengucapkan sebuah kata-kata seperti mama, papa, dan kata-kata babi seperti ba. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih perkembangan sosio-emosi pada setiap negara? Nih, Ponijo ini cenderung tidak akur karena yang hampir selalu tidak akur dengan saudaranya mungkin karena di alam bebas dan tidak ada arahan untuk jangan bertengkar dan lain-lain sehingga sering terjadi tidak akur, sering terjadi percekcokan, berantem-berantem kecil gitu ya. Kemudian kalau Bayar dia ini jadi sosialnya dia peduli dengan alam karena senang bermain dengan kami dan hewan-hewan lainnya karena juga memang ya tinggal di daerah peternakan. Kemudian ada Mary. Kalau Mary ini terbentuk anak yang cenderung rewel, manja, sama halnya dengan Happy karena sering dilanda kebosanan hebat saat ditinggal oleh orang tuanya. Mungkin itu saja video analisis yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini juga mampu memenuhi tugas perkembangan anak yang telah diberikan oleh Ibu Puspa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.